Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam seri perkuliahan PUBHP atau perancangan unit produksi hasil perikanan. Pada pekan lalu kita telah membahas materi terkait pengantar perancangan unit produksi dan hubungannya dengan kompetensi yang lain, hubungan antara perancangan produk, perancangan proses, dan perancangan pabrik. Kita juga telah membahas aktivitas dan juga tahapan yang terjadi di dalam perancangan pabrik atau perancangan unit produksi. Pada pekan ini kita akan membahas terkait dengan kapasitas pabrik, di mana kapasitas pabrik ini merupakan salah satu spesifikasi pabrik yang harus kita tentukan, harus kita pertimbangkan sebelum kita merancang pabrik. Spesifikasi pabrik terdapat tiga. Yang pertama adalah produk, di mana ini sudah kita bahas pada pekan lalu. Jadi sebelum merancang pabrik, hendaknya kita menetapkan spesifikasi produk apa yang akan kita produksi, karakteristik atau standar apa yang kita gunakan, kita tetapkan di dalam seleksi proses nanti. Yang kedua adalah kapasitas pabrik. Dan yang ketiga adalah jenis operasi pabrik, di mana materi ini secara detail dan spesifik akan kita bahas pada pertemuan ketiga, yakni seleksi proses. Pada pertemuan ini kita akan fokus ke dalam pembahasan perhitungan atau penentuan kapasitas pabrik. Kapasitas pabrik atau disebut dengan kapasitas produksi adalah jumlah maksimum output atau produk yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Sehingga kapasitas yang dimaksud di sini adalah bukan jumlah bahan baku atau sistem input yang kita proses, melainkan jumlah maksimum produk yang dapat diproduksi dalam satuan waktu. Kita juga mengenal di dalam mata kuliah manajemen industri hasil perikanan bahasan terkait dengan kapasitas. Ada kapasitas aktual, ada kapasitas terpasang. Bahasan yang dimaksud di dalam bahasan pertemuan ini adalah bagaimana kita menghitung atau menentukan kapasitas terpasang yang akan ditetapkan di dalam sebuah pabrik. Jadi dalam perancangan pabrik pertama adalah menentukan spesifikasi pabrik, yaitu kebutuhan dengan disesuaikan dengan pasar, kemampuan penyedia modal, kapasitas mesin dan peralatan yang dimiliki atau digunakan, tentunya agar pabrik dapat beroperasi secara maksimal dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Kemarin kita telah membahas mutu produk, di mana produk ini akan terkait dengan voice of customer atau suara konsumen. Jadi kita merancang pabrik atau menentukan produk seperti apa yang akan kita produksi bukan berdasarkan keinginan sang perancang, melainkan berdasarkan dari harapan atau keinginan pelanggan. Kita juga perlu memperhatikan regulasi apa yang terkait dengan baik sifatnya wajib ataupun sukarela. Kemudian perlu juga dipertimbangkan kemurnian komponen utama dan juga impurities. Tentu saja semakin tinggi komposisi bahan utama, semakin tinggi pula kemurnian tersebut. Begitu juga keragaman komponen ini adalah hal yang terkait dengan mutu produk yang kita tetapkan dan sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Kapasitas pabrik ini ditetapkan dengan menghitung perkembangan atau tren industri atau produk tersebut. Sehingga dalam hal ini kita perlu mengetahui pertumbuhan produksi, pertumbuhan pengadaan produk, pertumbuhan konsumsi. Berdasarkan tren tersebut atau tren perkembangan data tersebut, maka kita akan memprediksi tren perkembangan suatu industri, baik berdasarkan data produksi, konsumsi, ekspor, dan juga data impor. Data-data tersebut diharapkan tersaji
5 tahun terakhir untuk mendapatkan hasil yang kemudian mendekati kenyataan. Nah, apa saja sebenarnya faktor yang menentukan seberapa besar kapasitas pabrik tersebut? Yang pertama, kebutuhan produk. Seberapa besar produk yang dibutuhkan oleh pasar. Sehingga di sini kita memerlukan data statistik 5 tahun sebelumnya. Kemudian kita akan melakukan prediksi kebutuhan produk tersebut untuk 10 tahun yang akan datang. Yang kedua, ketersediaan bahan baku. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya sistem input atau bahan baku, kita juga tidak hanya memastikan bahwasanya tersedia mutunya, tapi juga kontinuitas bahan baku diharapkan tersuplai dengan aman. Oleh karena itu kita perlu memastikan data-data ketersediaan bahan baku baik yang sifatnya lokal maupun impor. Kemudian yang ketiga adalah kapasitas pabrik yang sudah ada atau existing plant. Artinya apakah ada pabrik sejenis yang memproduksi produk yang sama atau kemudian sejenis dengan produk yang akan kita produksi, sehingga kapasitas pabrik penghasil bahan baku, produk maupun pengguna produk ini perlu kita gali atau kemudian kita analisis. Untuk mendapatkan data-data tersebut, beberapa sumber data yang digunakan Anda dapat mengaksesnya misalkan statistik ataupun data-data yang ada di Kementerian Perdagangan ataupun data yang ada di Kementerian Perindustrian ataupun Anda bisa mendapatkan atau menggalinya dari komunitas pengusaha di mana mereka akan menyatakan posisi pasar, peta persaingan, dan biasanya akan menyediakan data-data yang kita perlukan di dalam menentukan kapasitas pabrik. Selanjutnya, bagaimana kita merencanakan kapasitas pabrik? Kita memerlukan data baik produksi, konsumsi, ekspor maupun impor. Untuk selanjutnya kita prediksi data-data tersebut. Yang pertama kita bisa menggunakan teknik interpolasi linier. Metode ini sudah biasa kita pelajari di matematika dasar. Namun penggunaan metode interpolasi linier ini memiliki persyaratan bahwasanya harus lebih dari 0,9, di mana Y adalah jumlah baik produksi, konsumsi, ekspor ataupun impor yang akan kita cari sama dengan A dikali tahun yang dicari ditambah B. Namun jika R kuadrat ini kurang dari 0,9, maka yang kita gunakan adalah metode pertumbuhan rata-rata per tahun, di mana kita gunakan dua rumus ini. Yang pertama adalah I sama dengan sigma P per N, di mana I ini adalah pertumbuhan rata-rata per tahun, sedangkan sigma P di mana P-nya adalah persen pertumbuhan per tahun dan N adalah jumlah data persen pertumbuhan. Kemudian kita juga menggunakan rumus F sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N, di mana F ini adalah jumlah produk baik produksi, bisa juga konsumsi, ekspor maupun impor pada akhir tahun perhitungan. Misalkan kita akan memproyeksi berapa ketersediaan atau produksi karagenan pada tahun 2030, maka F ini adalah ketersediaan atau kemudian produksi tepung karagenan pada tahun 2030. Sedangkan I ini adalah pertumbuhan rata-rata per tahun dan P adalah jumlah produk pada tahun terakhir dari data yang kita miliki. Sedangkan N ini adalah selisih tahun yang diperhitungkan, yakni tahun yang kita targetkan untuk kita prediksi dengan tahun terakhir atau data tahun terakhir yang kita miliki. Setelah kita menghitung baik itu dengan menggunakan metode interpolasi linier
atau menggunakan metode pertumbuhan rata-rata per tahun, kita akan dapat menghitung peluang kapasitas. Baik, setelah kita menghitung baik dengan metode interpolasi linier ataupun metode pertumbuhan rata-rata per tahun, kita akan menghitung peluang kapasitas, di mana peluang kapasitas ini seperti tampak pada gambar dihitung berdasarkan data produksi, impor, konsumsi, dan ekspor, di mana MP adalah masa pabrik yang sudah ada ditambah masa pabrik yang baru atau kemudian yang direncanakan ditambah jumlah impor sama dengan jumlah data konsumsi, kemudian ditambah jumlah ekspor. Jika ini kita anggap sebagai neraca massa dan kemudian terjadi steady state, maka masa pabrik baru dapat dihitung sama dengan jumlah konsumsi ditambah jumlah ekspor ditambah jumlah produksi dikurangi dikurangi jumlah impor. Ini adalah persamaan yang akan kita gunakan di dalam menghitung peluang kapasitas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal supaya kita dapat memahami persamaan-persamaan ini dengan lebih baik. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.